Bosku, ketemu lagi dengan saya Orin di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Nah Bosku, kali ini, di edisi kali ini, aku bakal bawain satu materi yang sangat menarik banget nih. Kenapa? Karena sebelumnya kita udah pernah bawain materi yang sama, yaitu waran. Nah, kita yang kali ini bakal masuk pembahasan yang lebih kelanjutannya lagi, yaitu waran terstruktur. Saya nggak sendirian, karena saya sudah ditemenin sama expertnya ya, di bidang waran terstruktur. Ada Mas Vigilius Tridian Caraka. Halo Mas Vigi. Halo Mbak Ori. Nah Mas Vigi ini adalah analis unit pengembangan bisnis produk terstruktur dari Bursa Efek Indonesia. Nah Mas Vigi, kalau kita lihat untuk waran terstruktur di Indonesia ini kan sebenarnya masih sangat-sangat awam ya. Nah Mas Vigi sendiri ngelihat peluangnya gimana nih untuk kedepannya Mas? Iya, mungkin kalau waran Bosku ini udah pada paham lah ya, udah pada kenal. Tapi waran terstruktur ini apa sih gitu kan? Yes. Nah, moga-moga hari ini kita bisa tahu lebih banyak ya tentang waran struktur yang memang produk baru ini. Dia baru ada di Indonesia tuh tahun 2022. Nah, tapi kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan Februari 2024 tuh sudah ada 250 waran terstruktur yang ada di Bursa Efek Indonesia yang sudah pernah terbit di Bursa Efek Indonesia. Nah, perkembangannya ini cukup baik gitu ya. Bisa nanti mungkin kita belajar lebih banyak ya hari ini ya. Oke, jadi 250 produk itu selama 2 tahun nih Bosku. Waduh, menarik banget. Oke Bosku, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Nah Bosku, sekarang aku udah banyak banget nih pegang pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama nih Mas Vigi. Balik lagi nih, kalau tadi kan aku sempat bilang bahwasannya waran terstruktur di Indonesia itu masih sangat awam ya. Jadi boleh dikasih pengertian lagi ke kita secara bahasa-bahasa kita yang anak-anak gaul ini, apa sih sebenarnya waran terstruktur itu Mas Vigi? Iya, nih mungkin kita mulai dari definisinya dulu deh biar Siap, jelas boleh. ya. Jadi kalau secara definisi waran terstruktur itu adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual underlying-nya di harga tertentu dan waktu tertentu. Tapi mungkin kalau definisi doang nih bingung nih ya, maksudnya gimana gitu ya. Betul nah banget. nih, contohnya nih misalkan Bosku nih pegang waran terstruktur, itu artinya Bosku berhak misalkan membeli saham ABCD di harga misalnya 10.000 di waktunya misalkan 3 bulan dari sekarang. Nah itu misalkan seperti itu. Oke, jadi udah jelas ya kalau waktunya juga udah bukan terstruktur sih, ada jenis-jenis waktu tertentunya kalau kayak gitu. Betul. Subur, waktumu sudah habis. Kemudian nih Mas Vigi, apa sih bedanya antara waran terstruktur dengan waran? Tadi aku juga udah sempet info juga nih ke Bosku bahwasannya kita kan sudah pernah ada materi waran juga ya. Nah yang waran terstruktur bakal dijelasin nih sama Mas Vigi. Iya nih, mungkin kalau Bosku nih yang udah familiar dengan waran nih, bingung nih ya, apa nih bedanya? Ada waran terstruktur. Nah nih, bedanya mungkin ada beberapa perbedaan nih antara waran dengan waran terstruktur. Misalkan kita lihat dari penerbitnya. Kalau waran siapa sih yang nerbitin? Waran biasa tentu yang menerbitkan adalah perusahaan tercatatnya ya. Misalkan saham perusahaan ABCD, dia akan menerbitkan waran ABCD, nggak bisa dia terbitin waran lain. Tapi kalau waran terstruktur siapa penerbitnya? Penerbitnya adalah anggota bursa atau yang kita lebih sering kenal dengan nama perusahaan sekuritas. Sekuritasnya. Nah, tapi perusahaan sekuritas itu harus daftar dulu. Nah, nanti diberi license untuk sebagai penerbit waran terstruktur. Itu satu, itu dari siapa penerbitnya. Yang kedua dari underlying-nya. Underlying-nya nih apa nih? Kalau waran biasa tentu tadi underlying-nya adalah saham si perusahaan tersebut. Jadi kalau si perusahaan ABCD nih terbitin waran, underlying-nya apa? Underlying-nya ya saham perusahaan ABCD. Tapi kalau waran terstruktur, apa underlying-nya? Underlying-nya jadi adalah saham-saham pilihan. Kalau sekarang underlying-nya adalah saham yang masuk konstituen IDX 30. Jadi si penerbit bisa pilih salah satu dari 30 saham yang ada di indeks IDX 30. Jadi kan Bosku tahu tentunya IDX 30 ini adalah indeks pilihan gitu ya, untuk di mana di situ dikumpulkan perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang baik dan likuiditas juga yang baik gitu ya. I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better. Yang ketiga nih dari penyelesaian pas jatuh temponya. Kalau dari waran biasa, penyelesaian jatuh temponya nih, Bosku nih harus exercise masing-masing nih ya. Jadi harus tuker warannya jadi saham, lalu mungkin jual sahamnya yang udah tadi dapat di pasar, baru dapat keuntungan gitu ya.
Tapi kalau si warrant terstruktur nih ada fitur penyelesaian secara otomatis gitu. Jadi kalau sudah jatuh tempo dan warrant strukturnya nanti kita belajar nih moneyness. Misalkan warrant strukturnya in the money. Nah, itu Bosku langsung dapat nih selisih keuntungannya cash, nanti langsung ditransfer. Lalu yang selanjutnya nih dari strateginya nih. Kalau warrant biasa kita cuma istilahnya namanya beli call. Kita punya hak untuk membeli. Nah, kalau warrant terstruktur nih kita ada dua strategi nih. Bisa beli call tadi. Kita beli warrant strukturnya untuk mendapatkan hak untuk membeli, atau namanya ada yang kedua beli put. Kita punya hak untuk menjual dengan memiliki warrant struktur. Jadi ada dua strategi. Satu atau dua, pilih aku atau dia. Lalu selanjutnya dari potensi keuntungannya dari mana? Baik warrant atau warrant struktur masing-masing tentu punya potensi keuntungan dari capital gain. Jadi beli murah jual mahal gampangnya gitu ya. Itu kan kita dapat selisih keuntungan. Oke, waduh menarik banget nih. Kalau boleh tadi aku simpulkan, berarti kalau misalkan untuk yang warrant itu diterbitkan oleh perusahaan. Kayak MI gitu nggak sih, Mas Vigy? Bukan ya? Perusahaan tercatat. Perusahaan tercatatnya, oke. Tapi kalau misalkan yang untuk warrant terstruktur, diterbitkannya adalah oleh AB atau perusahaan sekuritas. Betul. Oke, tetap ada capital gain-nya dan segala macam ya, Betul. sebetulnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Vigy. Tadi udah seru banget. Kemudian, saya pengen tahu sebenarnya, Bosku juga tentunya pengen tahu ya, bagaimana sih cara kerja warrant terstruktur di dalam pasar modal. Iya, nih mungkin biar kegambar kita pakai ilustrasi boleh. aja ya Mbak ya. Jadi misalkan ada warrant struktur jenis call, warrant struktur untuk saham misalkan ABCD dengan spesifikasinya misalkan kayak gini. Harga pelaksanaannya di harga 10.000, rasionya 1:1. Tadi jenisnya call, jatuh temponya 3 bulan lagi dari sekarang misalkan. Tapi nih si warrant struktur tadi nih di pasar kalau kita lihat di online trading misalkan harganya Rp300 sekarang. Tapi si sahamnya misalkan sekarang di pasar harganya 10.000. Nah, nih kita punya dua strategi nih buat dapat profit. Yang pertama tadi gampangnya kita beli murah jual mahal, pakai itu ya. Strategi satu itu, opsi satu itu. Yang kedua nih strategi kedua tuh kita tahan sampai jatuh tempo. Nanti ketika jatuh tempo ada selisih keuntungannya ditransfer ke kita gitu ya. Nih misalkan kita ambil opsi pertama dulu nih, kita trading cepat nih. Maksudnya kita beli murah, nggak sampai jatuh tempo kita udah jual lagi di pasar ya. Misalkan kayak gini kondisinya 1 minggu dari sekarang nih. Tadi kan saham ABCD-nya harganya 10.000 misalkan. Misalkan dia naik nih. Jadi dari 1 minggu dari sekarang naik harganya jadi 10.500. Nah, secara teori itu warrant strukturnya akan naik 0,5 kali atau setengah kali dari kenaikan harga sahamnya. Tadi sahamnya naik 500, berarti si warrant strukturnya secara teori dia naik sebesar 250. Nah, ini kita bisa lihat nih keuntungannya gimana nih. Kalau si sahamnya kita beli sahamnya nih, tadi beli 10.000, naik jadi 10.500, berarti keuntungannya 5% kan ya? Betul. Nah, tapi kalau warrant strukturnya nih kita lihat beli 300, seminggu kemudian jadi 550, berarti kita untung lebih dari 80%. Itu untuk opsi yang pertama, kita beli murah, jual mahal. Ya itu bisa. Atau yang kedua juga bisa. Kalau Bosku nih masih yakin nih sampai jatuh tempo tadi 3 bulan lagi dari sekarang si saham underlying-nya nih masih naik nih, masih bisa naik. Ya nggak apa-apa, silahkan di hold sampai jatuh tempo, dipegang sampai jatuh tempo. Nanti di akhir periode 3 bulan lagi dari sekarang, kalau bener prediksinya, misalkan saham ABCD tadi harganya tuh lebih tinggi dari harga pelaksanaan yang 10.000, misalkan jadi 12.000, jadi 15.000. Nah nanti Bosku nih akan dapat selisihnya. Oke, di hold tapi ya. Jadi bisa dibeli langsung dijual nggak sampai jatuh tempo, dan juga bisa di hold sampai jatuh tempo. Oke, kalau aku boleh tanya, biasanya tuh gimana sih kalau di Indonesia masyarakatnya untuk melakukan pembelian tadi? Apakah lebih sering di hold atau kayak tadi nih beli murah jualnya yang mahal? Biasanya masyarakat Indonesia seperti apa nih Mas dalam 2 tahun belakangan ini? Iya. Jadi ini sebenarnya balik lagi ke ya strategi masing-masing orang ya. Sukanya trading atau sukanya jangka panjang. Iya. Oke. Mas Vigy, ini menarik nih, makin menarik banget. Ada pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih keunggulan yang membedakan warrant terstruktur dan instrumen keuangan lainnya?
Jadi emang warrant struktur nih beberapa kelebihannya gitu ya dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Yang pertama nih dari underlying-nya nih. Kalau warrant biasa kan underlying-nya adalah saham perusahaan, ya kan? Dan warrant tuh biasanya diterbitkan tuh ketika dibagikan ke investornya ketika misalkan IPO gitu ya. Yep. Nah, tapi kalau si warrant terstruktur ini tadi karena penerbitnya bukan perusahaan tapi sekuritas yang sudah jadi penerbit warrant struktur dan pilihan sahamnya, pilihan underlying-nya adalah saham-saham IDX 30. Jadi underlying-nya ini saham-saham pilihan gitu ya dengan fundamental baik dan likuiditas juga yang baik tentunya. Yang kedua juga potensi kerugiannya tuh bisa kita ukur, tapi potensi profitnya tuh tidak terbatas. Misalkan tadi kalau ambil contoh yang sebelumnya, kita beli warrant struktur di harga 300. Berapa sih potensi kerugian kita? Serugi-ruginya kita ruginya berapa sih? Okay. Rugi maksimalnya ya Rp300 tadi. Hancur. Ketika warrant strukturnya nggak punya nilai gitu ya, misalkan jatuh tempo nggak punya nilai, berarti kita rugi 300. Tapi potensi keuntungannya berapa? Potensi keuntungannya nih tidak terbatas. Tadi kan tergantung pergerakan harga si underlying-nya. Tadi kalau dari ilustrasi sebelumnya, underlying-nya bergerak 5%, dia bergeraknya bisa 80%. Nah itu tentu mungkin kalau underlying-nya bergerak lebih tinggi lagi, dia bisa bergerak lebih tinggi lagi. Iya, betul. To infinity and beyond. Itu yang kedua, mungkin yang ketiga nih ya. Yang ketiga nih, tadi itu juga warrant struktur ini pergerakannya lebih sensitif gitu ya dibanding saham. Jadi kalau teman-teman yang senang produk-produk yang pergerakannya cepat nih, yang butuh leverage, nah ini cocok nih di warrant struktur nih. Lalu lanjut nih yang keempat adalah warrant struktur nih ada namanya liquidity provider. Jadi ada pihak yang selalu menyediakan kuotasi jual atau kuotasi beli gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau beli, pasti ada yang jual. Ketika teman-teman mau jual, pasti ada yang beli gitu. Jadi selalu ada kuotasi yang disediakan untuk teman-teman bertransaksi gitu ya. Lalu yang kelima nih adalah tadi penyelesaiannya dilakukan secara otomatis. Jadi ketika jatuh tempo nih, mungkin teman-teman lupa, udah punya warrant struktur tapi mungkin lupa dan kebetulan kondisinya tadi punya selisih keuntungan. Teman-teman nggak perlu khawatir, akan tetap dapat keuntungan karena dilakukan secara otomatis ketika jatuh tempo penyelesaiannya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Wigi. Kita lanjut ya. Pertanyaannya adalah siapa sih yang bisa memanfaatkan warrant terstruktur dan apa risikonya jika investasi di warrant terstruktur nih Mas? Ya nih, ini mungkin sedikit strategi gitu ya buat teman-teman yang mau masuk warrant struktur. Bisa buat apa aja sih gitu ya. Warrant struktur nih udah punya saham atau mungkin udah punya warrant juga. Nah, warrant struktur nih di portofolio saya buat apa sih gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa cara menggunakan warrant struktur nih ya. Mungkin yang pertama nih, teman-teman yang suka short term trading nih ya. Tadi, misalkan kalau kita di saham biasa kan seperti di ilustrasi sebelumnya, pergerakannya 5% nih. Tapi teman-teman misalkan butuh yang lebih sensitif lagi pergerakannya, bisa masuk ke warrant struktur karena dia pergerakannya lebih sensitif. Lalu lanjut yang kedua nih, buat teman-teman yang punya pandangan pasar nih, kayak wah tahu nih pasar bakal bullish atau pasar bakal bearish nih, yakin dengan pandangan pasarnya nih. Kalau teman-teman yang punya pandangan pasar bullish nih, bisa memanfaatkan dengan beli warrant struktur yang jenisnya call. Tapi kalau teman-teman punya pandangan pasar yang bearish nih, bisa memanfaatkan warrant struktur juga dengan beli yang put. Walaupun bearish, kalau beli yang put, bosku nih bisa tetap dapat profit gitu ya. Yang ketiga juga bosku nih yang punya pandangan pasar nih, nggak tahu nih naik atau turun, tapi tahu bakal volatile pergerakan pasar ke depan. Cuma nggak tahu naik atau turun, tapi yang pasti berubah dan volatile pergerakannya. Ini juga bisa memanfaatkan warrant struktur tersebut gitu ya, dengan cara beli call-nya dan beli put-nya sekaligus gitu ya. Dan yang keempat nih, bisa buat bosku yang pengen melakukan lindung nilai atau hedging gitu ya istilahnya. Ini bisa kita pakai seperti asuransi. Jadi misalkan bosku nih punya saham ABCD nih, punya saham ABCD, udah punya nih. Kalau saham ABCD-nya naik, seneng dong. Betul. Yes! 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 Kalau turun tapi gimana? No! 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 Nah, kalau turun nih si warrant struktur nih bisa jadi semacam asuransinya gitu ya. Kita beli juga nih, beli saham ABCD, lalu kita beli put warrantnya yang saham ABCD. Jadi nanti ketika naik, untung dari sahamnya, tapi kalau amit-amit turun, bisa untung dari put warrantnya. Jadi tetap proteksi ya, balik lagi. Karena kalau misalkan
tadi harganya naik ya udah pasti untungnya ketahuan, tapi kalau turun tetap ada yang proteksi tadi ya. Betul. Wah menarik banget nih, jadi salah satu instrumen investasi selain di saham ya. Jadi teman-teman atau bosku bisa juga nih beli waran terstruktur. Tadi kita udah ngomong enak-enaknya nih. Tadi keuntungannya nih. Iya. Okay. Nah, kita juga bosku juga perlu tahu nih risikonya apa nih investasi di waran terstruktur nih. Yang pertama tadi ada risiko pasar namanya. Kalau kita salah prediksi, tadi kita sangka sahamnya bakal naik nih, terus kita beli call, tapi ternyata sahamnya turun, gitu kan. Jadi beda kan kenyataan sama prediksi kita kan. Aduh, gagal money dong. Nah itu kita menanggung risiko pasar gitu ya. Jadi lalu yang kedua juga ada namanya risiko likuiditas gitu ya. Tadi walaupun si waran terstruktur ini ada liquidity provider ya, ada pihak yang bisa yang siap jual dan siap beli, siap transaksi sama bosku nih, tapi tentu masih ada risiko likuiditas gitu. Risiko ketika kita mau jual gak ada yang beli, mau beli gak ada yang jual gitu ya. Oh itu tetap ada? Tetap ada itu risiko seperti itu ya. Di investasi dimanapun pasti ada risiko likuiditas gitu ya. Nah yang ketiga nih, ini risiko yang hanya ada di waran terstruktur nih. Semakin mendekati jatuh tempo, waran terstruktur itu akan tergerus terus tuh nilainya tuh. Akan semakin turun. Nah itu bosku nih perlu pinter-pinter nih timingnya gitu ya. Kapan beli, kapan jual, apakah harus ditahan sampai jatuh tempo dan sebagainya gitu ya. Oke. Jadi tadi kita udah ngomongin keuntungannya apa aja, bosku juga udah terinfo juga ya terkait dengan risiko untuk transaksi atau investasi di waran terstruktur. Nah Mas Wigi, kita bakal lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Gimana sih cara jual dan beli waran terstruktur? Terus gimana cara menganalisanya? Apakah bisa pakai teknikal dan fundamental? Nih kayaknya kalau teknikal fundamental udah terjawab gak sih yang di awal tadi ya? Langsung aja deh Mas Wigi, gimana nih Mas? Jadi kalau gimana gitu cara belinya ya? Mungkin bosku nih pasti pernah lihat, cuma mungkin nggak sadar. Jadi cara belinya nih gampang banget sebenarnya kayak beli saham gitu ya. Bosku nih bisa buka POT-nya ya. Bisa buka POT-nya, search aja nih. Salah satu saham dari IDX 30 gitu ya, misalkan ya. Cari misalkan saham ABCD gitu ya. Nanti biasanya tuh di search-nya tuh paling atas tuh sahamnya. Nah, nanti di bawah-bawahnya tuh biasanya ada kode-kode yang sampai 10 digit kode tuh. Nah, itu tuh waran terstrukturnya tuh itu tuh yang berbagai macam di bawah sahamnya bisa lihat. Cara belinya tuh gampang ya, tinggal buka aplikasi online tradingnya, POT tadi, search sahamnya apa, nanti bakal keluar semua di searchnya. Sama aja kayak beli saham biasa. Saham biasa ya, jadi sama kayak beli saham biasa. Oh jadi sebenarnya tinggal klik yang atau cari IDX 30-nya ya? Betul. Oke, kemudian keluar ada 10 kode sahamnya. Iya. Nah terus gimana nih cara analisanya nih Mas Wigi? Nah nih, cara analisanya gimana ya? Mungkin yang perlu dipahami nih Mbak ya, bosku nih kalau mau analisa waran struktur nih jangan analisa si waran terstrukturnya, tapi analisa saham underlying-nya. Analisanya mungkin bosku ini udah pada jago ya, fundamental, teknikal, macam-macam lah terserah bosku gimana cara analisa, tapi analisa si saham underlying-nya. Dari analisa tersebut kan kita bisa tahu nih, bosku bisa tahu nih kira-kira pergerakan ke depannya akan apakah naik, apakah turun atau gimana gitu ya. Nah, dari situ, dari analisa tersebut baru kita beli, kita tentukan strategi transaksi waran terstrukturnya. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya untuk analisanya sih sama aja kayak kita menganalisa saham ya. Betul. Kurang lebih seperti itu nih bosku. Oke bosku, sekarang ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Mas Wigi, gimana sih hubungan antara harga saham utama dengan harga pelaksanaan waran terstruktur? Nah, ini juga menarik nih Mbak ya. Karena tadi emang harga si waran terstruktur ini akan sangat terpengaruhi oleh harga si saham underlying-nya. Betul. Tapi mungkin biar gampang kita pakai ilustrasi. Boleh ilustrasi lagi nih kita nih biar gampang nih bosku. Misalkan masih waran struktur yang sama nih. Waran struktur ABCD tipe call rasionya 1:1. Harga pelaksanaannya misalkan 10.000. Terus jatuh temponya 3 bulan lagi. Terus tadi misalkan harga di pasarnya masih sama ya 300. Lalu harga si saham underlying-nya misalkan juga 10.000 misalkan. Nah, sebelum lanjut ke pengaruh pergerakan harga saham underlying-nya terhadap harga waran strukturnya nih, kita perlu paham nih ada namanya konsep moneyness di waran struktur nih. Ada in the money, ada at the money, ada out of the money. Mungkin satu-satu ya kita boleh. Ya. Yang pertama nih, in the money nih apa? In the money itu ketika kalau konteksnya adalah waran struktur
call. Jadi in the money adalah ketika si harga pelaksanaannya tadi yang 10.000, harga pelaksanaannya tuh lebih rendah daripada harga sahamnya. Jadi harga sahamnya misalkan harga pelaksanaannya misalnya 10.000, harga sahamnya misalkan 12.000 misalkan. Nah, itu kondisinya in the money. Oke. Lanjut mungkin boleh. at the money. Kalau at the money yang gimana? Kalau at the money itu ketika harga pelaksanaannya sama dengan harga si sahamnya. Jadi misalkan harga pelaksanaannya 10.000, harga sahamnya juga 10.000 nih di pasar nih. Harga pelaksanaannya bisa teman-teman cari informasinya. Itu udah ditetapkan di awal ketika penerbitan waran terstrukturnya. Oke. Lanjut nih, tadi yang ketiga apa nih Mas Wigi? Yang ketiga ada out of the money, ketika harga pelaksanaannya lebih tinggi daripada harga di pasarnya, harga saham di pasar. Misalkan harga pelaksanaannya 10.000, harga di pasarnya 8.000. Nah, ini berarti lagi out of the money nih. Oh, lebih harga. Oke, berarti lebih tinggi harga pelaksanaannya ya. Iya, jadi out of the money. Out of the money. Oke. Nah, dari tiga tadi nih moneyness ini, in the money, at the money, out of the money nih, pergerakan harganya nih bisa beda-beda nih. Misalkan at the money nih ya, 10.000 nih, harga pelaksanaannya 10.000, harga sahamnya 10.000 nih. Pergerakan harga waran strukturnya itu secara teoritis adalah 0,5 kali atau setengah kali dari pergerakan saham underlying-nya. Misalkan tadi harga saham underlying-nya 10.000 naik jadi 11.000, naik 1.000 berarti ya. Betul. Karena dia pergerakan waran struktur yang at the money adalah setengah kali, berarti si waran strukturnya akan naik sebesar 500 atau setengah dari 1.000 ya. 500 itu setengah kali tadi itu. Iya, Oke. itu ketika at the money. Ketika in the money gimana? Ketika in the money nih, pergerakan waran strukturnya tuh lebih sensitif. Misalkan harga pelaksanaannya 10.000, harga sahamnya di pasar nih 12.000, 15.000 atau selanjutnya lah. Pokoknya lebih tinggi yang penting. Okay. Nah, ini pergerakan harganya lebih sensitif, antara 0,5 sampai 1 kali dari pergerakan harga si sahamnya. Jadi misalkan semakin dia in the money, maka pergerakan harganya tuh semakin 1 kali. Misalkan kalau dia udah in the money banget, waran strukturnya sahamnya naik 1.000, waran strukturnya tuh pergerakan harganya tuh mendekati 1.000 semakin 1 kali. Nice. Nah, tapi ini kebalikannya sama yang out of the money, Mbak. Okay, ketika harga pelaksanaannya misalnya 10.000, harga sahamnya di pasar nih 8.000 atau bisa lebih rendah lagi ya. Lebih rendah, pokoknya di bawah 10.000. Nah, ini pergerakan waran strukturnya nih nggak sensitif gitu ya. Ya, lebih tidak sensitif dibandingkan yang at the money atau in the money. Bisa jadi kalau sudah sangat out of the money, jauh banget, itu ketika harga sahamnya bergerak, harga waran strukturnya itu bisa aja nggak bergerak gitu. Itu mungkin juga. Ku berlari, kau terdiam. Ku menangis, kau tersenyum. Oh gitu. Ada saran atau solusinya nggak? Atau enak itu gimana sih sebetulnya? Iya, ini mungkin sedikit tips ya, Mbak. Mungkin kita lanjut ke tips ya, Mbak. Boleh. Jadi kalau tipsnya nih buat teman-teman, buat bosku nih yang mau investasi atau jual beli di waran struktur nih, mungkin ada 3 yang bisa diperhatikan gitu ya. Yang pertama tadi moneyness-nya, in the money, at the money, atau out of the money. Okay. Kalau mau cari yang sensitif, tentu carinya yang in the money nih. Dia karena pergerakan harganya lebih sensitif gitu ya terhadap pergerakan si sahamnya. Yang kedua nih, bisa cari waran struktur yang rasionya tuh lebih rendah. Jadi kalau rasio nih gampangnya gini, Mbak. Tiap waran struktur nih ada rasionya. Ada yang 1:1, 2:1, 5:1 dan selanjutnya gitu ya. Kalau 1:1 nih gampangnya gini. 1:1 berarti setiap satu lembar waran struktur nih kita punya hak untuk membeli atau menjual saham underlying-nya gitu ya. Kalau 5:1, tiap 5 waran terstruktur kita punya hak untuk membeli 1 lembar sahamnya gitu ya, membeli atau menjual 1 lembar sahamnya gitu ya. Jadi semakin kecil rasionya, pergerakan harganya waran tersebut akan lebih sensitif terhadap pergerakan harga sahamnya. Nah, lanjut tips yang ketiga nih, ada juga tadi perhatikan jatuh temponya. Perhatikan waktu jatuh temponya gitu ya. Masih sebulan, masih 3 bulan, masih 6 bulan atau kapan gitu jatuh temponya, itu perhatikan juga gitu ya. Karena tadi semakin mendekati jatuh temponya si waran struktur ini value-nya akan menurun gitu ya, Mbak. Itu mungkin tipsnya 3. Oke, jadi perhatikan lagi kalau mau nge-hold ya berarti ya. Betul. Oke nih, pertanyaan yang terakhir nih Mas Vigi. Di mana sih kita bisa dapat informasi lebih lengkap tentang waran terstruktur nih, Mas? Iya, jadi tadi kan kalau kita belajar waran struktur tadi banyak tuh istilah-istilah ya. Betul, pelaksanaan, rasio, jatuh tempo kapan. Aduh bang, agak sanggup dah.
yang ini semua tuh bisa dilihat di mana gitu ya. Nah, yang pertama nih kalau mau cari info lebih lanjut nih tentang waran struktur nih atau spesifiknya nih waran struktur A, B, C nih apa aja sih spesifikasinya gitu ya, bisa satu lihat di prospektusnya. Jadi cari aja prospektusnya. Prospektus ini akan diterbitkan tiap awal penerbitan si waran strukturnya nih oleh masing-masing penerbit. Yang kedua juga bisa lihat dari term sheet-nya. Jadi tiap penerbitan seri waran struktur nih penerbitnya juga mengeluarkan term sheet nih. Jadi di situ bisa dilihat nih rasionya berapa, harga pelaksanaannya berapa, jatuh temponya berapa gitu, macam-macam lah informasi di situ. Bisa dilihat di situ. Atau yang ketiga nih bisa juga lihat di websitenya bursa atau websitenya masing-masing penerbit, bisa cek. Nah di situ juga biasanya sudah ada rangkuman-rangkuman informasi tentang si waran terstrukturnya. Oke, jadi sebenarnya bosku kalau pengen tahu terkait dengan waran terstruktur gampang banget ya, karena bisa langsung ke webnya IDX, kemudian bisa cek di prospektusnya juga ya. Gitu ya Mas Vicky ya. That was easy. Nah bosku, itu tadi pembahasan kita terkait dengan waran terstruktur bersama dengan Mas Vicky. Menarik banget, mungkin nanti kita bakal bikin konten lanjutan ya, atau bisa jadi webinar atau IG live. Tungguin aja ya bosku. Oke, dan bosku thank you ya udah mantengin kita di konten edukasi kali ini. Akhirnya saya Orin dan Mas Vicky pamit undur diri. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share, dan tonton terus video-video yang ada di Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit.